I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Suci minta silakan ditoleh kanan kiri, bawah, kanan kiri, atas. Jika ada sampah silakan diambil dulu. Ayo sebelum pembelajaran dimulai, kalau ada diambil, kalau tidak ada tidak masalah. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Suci mau absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua. Oke, masuk semua. Saya lihat dulu, khawatir nanti ada yang sembunyi-sembunyi. Aulia Indi, Ayu Nuri, Azimatun Nabila. Oke, sudah. Sebelum ini Bu Suci pengen mengenang pertemuan kemarin. Kemarin terakhir belajar apa? Ekosistem. Yang diingat dalam ekosistem apa kemarin? Apa yang diingat kemarin dalam ekosistem? Satu kata di antara kalian yang diingat apa? Sebut satu kata. Komponen biotik. Oke, bagus. Apalagi? Komponen abiotik. Komponen abiotik. Pinter. Yuk, ada lagi mungkin? Rantai makanan. Oke, sekarang saya punya ini sebuah gambar. Coba kalau Bu Suci punya gambar ini. Oke, ini gambar apa anak-anak? Banjir. Banjir. Kira-kira apa hubungannya banjir dengan lingkungan? Apa hubungannya banjir sama lingkungan? Ini masuk ekosistem? Ya. Iya. Apa hubungannya? Pernah melihat banjir? Pernah. Kenapa banjir itu terjadi? Karena ada sampah. Karena sampah. Siapa yang buang sampah? Manusia. Manusia. Oke, pintar. Kalau begitu, kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh faktor apa? Faktor apa? Manusia. Manusia. Boleh. Yang kedua, faktor apa lagi? Kerusakan lingkungan pertama oleh manusia. Yang kedua, faktor apa? Cukup manusia saja? Oke, belum. Oke. Kita akan menginjak pada tujuan pembelajaran kita. Apa hubungannya gambar banjir, gambar tanah longsor ya? Kita lihat di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Paham? Makhluk hidup dengan lingkungan. Oke. Untuk indikatornya nanti kalian menjelaskan komponen biotik sama abiotik. Yang kedua, penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Berikutnya, dampak terjadinya kerusakan lingkungan. Kita ke IKTP ya. Yang terakhir, upaya pencegahan dari kerusakan lingkungan. Itu yang kita mau pelajari hari ini. Oke, itu tujuannya. Apa manfaatnya untuk belajar ini? Kira-kira apa? Oke, saya stop dulu. Saya pengen bertanya dulu. Oke, sebentar. Coba perhatikan ke sini. Video saya stop sebentar ya. Di pertengahan video itu kejadian apa? Kebakaran. Kebakaran apa? Bromo. Oke, dilanjut. Informasinya dicerna, diamati, ditulis hal-hal pentingnya, ya. Oke, dilanjut. Agar kenapa nak? Ayo coba dikira kenapa kita harus belajar kerusakan lingkungan? Hubungannya dengan kita apa? Untuk mengurangi? Bisa melestarikan, pintar ya. Jadi kalau tangan manusia merusak, maka dengan belajar dia akan
berusaha melestarikan. Yang lain ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada dirasa cukup. Dan untuk mendapatkan pelajaran terkait dengan TP hari ini, saya butuh untuk berkelompok. Ya, nanti silakan membentuk 3 kelompok. Ya, membentuk 3 kelompok. Silakan kelompoknya heterogen. Ya, tidak boleh pilih-pilih. Nanti dengan hitungan 10 kalian membentuk menjadi 3 kelompok. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Oke, kalau bisa saya hitung dengan hitungan 10 dimulai dari 1. Sudah punya kelompok semua? Saya jelaskan dulu skenarionya. Yang pertama membentuk kelompok. Yang kedua membuka link di Assemble Sedu. Yang berikutnya membuka video pembelajaran, ya. Kemudian yang berikutnya lagi silakan diamati, dicerna, informasi pentingnya silakan ditulis. Paham? Setelah itu tulis di laporan pengamatan di LKPD 2. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, LKPD-nya saya sebarkan ya. Oke, kalau sudah, habis ini kalian buka link Assemble Sedu di kelas B. Coba dibuka kelas B, di link. Sudah? Oke. Sambil habis ini saya pandu untuk buka kelasnya ya. Sudah. Oke, coba di stop dulu videonya. Oke, di stop dulu videonya. Oke, sedikit ingin mengambil dari video itu ya. Terjadinya apa tadi? Kebakaran ya. Kebakaran apa? Gunung Bromo. Oke, kebakaran Gunung Bromo. Sudah ketemu kenapa kok terjadi kebakaran? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan diamati lagi habis ini videonya. Dan jangan lupa nanti saya kasih kalau misalnya kesulitan menangkap dari video sambil dipadukan dengan materi yang sudah saya siapkan. Silakan di literasi. Habis ini literasi semua. Setelah itu diamati juga padukan dengan video yang ada. Ya. Oke, silakan di. Ada berapa anak? Oke, sambil diamati videonya, sambil dibaca literasinya, ya. Jadi di situ sudah ada bahan ajarnya juga. Silakan dipadukan, ya. Setelah itu nanti kalian apa yang kalian baca, apa yang kalian amati, nanti dikomunikasikan dengan teman kelompoknya. Setelah itu ditulis di LKPD, ya. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan, saya akan menuju ke kalian, ya. Silakan. 5 menit lagi sambil dikomunikasikan dengan temannya ya. Ya silakan dikomunikasikan sambil ditulis di LKPD, ada waktu 5 menit lagi. Ini dampak itu dampak. Ya. Sambil ditulis sudah. Sambil lanjut dibagi tinggal terakhir. Yuk kelompok 3 sudah hampir selesai. Ya, boleh. Ya, oke. Sebelum presentasi, habis ini kita presentasi ya. Sebelum presentasi saya ingin melakukan ice breaking dulu biar kita fokus lagi. Karena kalau presentasi harus lebih fokus, harus lebih konsentrasi ya. Dalam satu kandang terdapat 26 hewan. Oke, cluenya ya. Di dalam kandang terdapat 26 hewan. Hewan ke-10 adalah jangkrik. Paham? Cluenya? Hewan ke-10 adalah jangkrik. Hewan ke-20 adalah tikus. Hewan ke-9 adalah Melisa. Iya, masih berpikir. Fokus nak. Ayo, Rofi. Hewan ke-9 adalah hewan ke-5 adalah etok. Hewan ketiga adalah
Ya, betul. Yuk, silakan kelompok 3 semuanya maju, dipresentasikan. Mana ini LKPD-nya ya? Akibatnya, lebih dari 500 hektar lahan vegetasi hangus, yaitu yang berada di kawasan konvensional Taman Nasional Bromo Tenggeran Semeru. Selain savana, Gunung Bromo juga memiliki pohon-pohon yang besar yang berusia ratusan tahun seperti cemara gunung, tumbuhan konifer muju, edelweiss, serta berbagai jenis anggrek dan rumput langka. Dan selain itu, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo juga menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan satwa. Spesies hewan yang sangat lemah untuk bergerak dan bersembunyi akan mati di lahan api. Berapa spesies dengan lokomosi lambat memilih berdiam dan bersembunyi di pohon, namun pada akhirnya terperangkap di lahan api. Dalam jangka panjang, bila ada spesies hewan yang mampu menghindari kobaran api, bukan tidak mungkin hewan berherbivorat tidak dapat bertahan disebabkan hilangnya sejumlah tumbuhan dan atau pohon sumber pakan. Kebakaran juga berdampak pada lingkungan, seperti sungai dan mengalami perubahan bergantung pada faktor kekeruhan kandungan kimia dan struktur sungai. Untuk mengembalikan fungsi lahan pasca kebakaran, ada beberapa langkah yang harus diambil. Salah satunya adalah dengan mendata vegetasi apa saja yang berdampak serta memahami biologi spesies vegetasi maupun sifat-sifat hutan. Oke, untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan. Silakan yang mau bertanya dipersilahkan. Apa hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran di Bromo? Penyebabnya kebakaran tersebut terjadi akibat penggunaan flare untuk kebutuhan foto prewedding. Oke, tadi coba diperhatikan semua dulu. Ada sebuah pertanyaan dari Nabila ya. Apa penyebab terjadinya kebakaran di Gunung Bromo? Jawabannya apa barusan? Karena penggunaan flare. Karena penggunaan flare. Kelompok 2. Oke, ada pertanyaan. Kalau Nabila sudah cukup jawabannya? Oke, silakan ada pertanyaan lain? Kelompok lain? Oke, Harisa silakan. Bagaimana cara mengembalikan fungsi lahan pasca kebakaran di Gunung Bromo? Untuk memulihkan dengan melakukan reboisasi kembali dan melakukan penghijauan. Kalau misalnya ada jawaban dari kelompok 3, barangkali ada yang tidak sesuai, ada yang mungkin kurang jawabannya, silakan ditambah. Namanya sharing. Ya, jawabannya tadi adalah melakukan reboisasi. Jadi pertanyaannya tadi adalah upaya apa yang dilakukan? Kira-kira jawabannya reboisasi benar apa enggak ya? Benar apa enggak? Kelompok 1 boleh menyangga? Kira-kira benar apa enggak jawabannya? Kelompok 1 jawabannya apa? Upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan. Upaya itu sama dengan usaha yang dilakukan untuk apa? Mengembalikan fungsi hutan biar aktif lagi gitu. Apa kira-kira? Jawabannya apa? Mendata vegetasi apa saja yang terdampak serta memahami biologi spesies vegetasi maupun sifat-sifat hutan. Mendata vegetasi apa saja yang terdampak serta memahami biologi spesies vegetasi maupun sifat-sifat hutan. Mendata vegetasi, benar? Benar. Vegetasi loh. Tumbuhan. Yang kedua apa tadi? Jawabannya Kalisa. Yang kedua apa?
Mendata vegetasi yang kedua apa jawabannya? Kalau mendata vegetasi sama reboisasi itu sama kan, Mbak? Kira-kira reboisasi sama dengan mendata vegetasi itu sama apa enggak? Sama apa tidak? Mendata vegetasi, reboisasi, sama atau tidak? Sama. Oke. Ada jawaban lain. Upaya apa yang dilakukan kita tadi? Jawabannya kelompok 1 tadi apa? Melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi. Kelompok 1 jawab apa lagi tadi? Ditambah jawaban Mendata vegetasi. Mendata vegetasi. Ada jawaban lain lagi? Boleh ditambah? Apalagi setelah itu? Melarang penggunaan flare. Melarang penggunaan flare. Kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuatkan lagi ya. Oke. Kebakaran Gunung Bromo. Dengar apa yang terjadi kalau sebuah gunung terbakar seperti kemarin? Apa dampaknya? Hah? Iya, berdampak pada lingkungan. Lingkungannya kenapa? Rusak. Terus apa lagi yang mau jawab? Oke, kita ulang. Yang pertama dampaknya dari kerusakan lingkungan yang pertama adalah tadabbursan apa? Merusak rantai makanan. Merusak rantai, boleh. Terus apa lagi? Merusak pemandangan. Merusak lingkungan. Merusak lingkungan, boleh. Yuk, apa lagi? Apa lagi? Aliran air, oke, boleh. Berarti dengan sama ini ya, lingkungan di sekitar ya. Kalau lebih pada flora faunanya, gimana? Mengurangi populasi, boleh. Kenapa kok populasinya berkurang? Karena iya, populasinya kenapa berkurang? Karena produsennya nggak ada. Hewannya banyak yang mati. Itu perlu dikaitkan. Jadi dampaknya ya terjadinya kebakaran Gunung Bromo adalah pertama tadi, ayo ulang lagi. Rantai makanannya terputus, terus lingkungan. Aliran air, ya, kekeringan. Oke, boleh. Apalagi tadi? Populasi berkurang. Siap. Apalagi, Nak? Apalagi? Lagi? Ada lagi? Oke, saya tanya, kalau tadi mengungkit vegetasi pada Gunung Bromo, kira-kira vegetasinya apa saja di Gunung Bromo? Tumbuhan, Biji-bijian. Ya, Edelweiss. Apa lagi? Anggrek. Pinter. Akasia, oke. Cemara, boleh. Rumput malela. Oke, kira-kira itu musnah semua atau tidak ya? Musnah. Apa yang terjadi ketika tumbuhan itu sudah tidak ada? Efek kemana? Punah. konsumen. Lingkungannya kenapa lagi? Rusak. Oke. Nah, oke, itu ya. Kemudian apa upaya yang dilakukan agar kebakaran itu kemarin yang sudah terjadi itu? Upaya apa saja yang dilakukan? Mendata vegetasi, boleh. Terus penghijauan, boleh. Apalagi? Upaya yang dilakukan? Melarang tidak menggunakan barang yang memicu kebakaran. Oke, melarang yang tidak menimbulkan kebakaran lagi. Ya. Oke, upaya tadi kira-kira efektif tidak untuk menyelesaikan kebakaran Gunung Bromo kemarin? Ya. Butuh waktu yang singkat atau lama? Lama. Karena ini cukup lama, apa yang harus kita lakukan? Sebagai mungkin kita penikmat wisatanya, sebagai warga Probolinggo, apa yang harus kita lakukan? Melarang apa? Melarang terjadinya munculnya. Iya, jadi kalau tadi penyebabnya adalah penggunaan flare, maka ya dilarang. Hal-hal yang berbau api di sana, apapun bentuknya, tidak hanya flare gitu. Bisa jadi mungkin mainan, korek, bisa jadi mungkin apa lagi? Merokok, ya. Jadi hal-hal yang berbau api. Ya. Gitu ya. Oke, adakah pertanyaan dari kesimpulan yang harus dikasih?
Kalau tidak ada, kita kuatkan lagi. Saya punya sebuah permainan di sini. Ayo silakan berdiri sesuai dengan kelompoknya. Oke, soal pertama. Kebakaran Gunung Bromo yang terjadi pada 6 sampai 15 September terjadi akibat penggunaan flare untuk keperluan foto prewedding. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah benar. Oke, kita lihat jawabannya adalah benar ya. Kelompok 2 sama kelompok 3 sadis karena angkatnya terlambat ya. Jadi yang benar hanya kelompok 1. Paham permainannya? Ya. Terlambat saya diskualifikasi. Pertanyaan kedua. Yuk kita fokus lagi. Kebakaran Gunung Bromo disebabkan karena faktor buatan yaitu ulah tangan manusia. Benar atau salah? Benar. Oke, kira-kira jawabannya apa? Benar. Yakin? Yakin. Kita lihat jawabannya adalah benar ya. Berarti semua oke bareng. Ya. Terakhir ya, terakhir. Tak hanya makhluk hidup, kebakaran juga berdampak pada lingkungan. Namun aliran air seperti sungai tetap nampak seperti biasa. Benar atau salah? Keluarnya benar lah ya. Benar atau salah? Salah. Oke, ini semua kelompok benar ya. Poin tertinggi ada di kelompok 2 sama kelompok 3. Sudah silakan duduk pada tempatnya ya. Nanti saya masukkan poin. Ya, kebakaran Gunung Bromo terjadi karena Dampak manusia. perbuatan manusia ya, dengan cara kemarin apa? Penggunaan Flare. Dampak yang terjadi dari kebakaran hutan tadi adalah rusaknya habitat, boleh rusaknya mengurangi vegetasi, pintar, apalagi habitat hewan. ya merutus rantai, boleh apalagi Merusak lingkungan. rusaknya habitat lingkungan, pintar. Yuk, upaya yang dilakukan adalah Mendata vegetasi. ya, mendata vegetasi. Lakukan penghijauan. Hijauan, pintar. Ya, untuk aplaus dulu untuk pertemuan hari ini ya. Karena ini adalah pertemuan terakhir dari materi ini, maka untuk pertemuan berikutnya silakan disiapkan untuk asesmen sumatifnya, yaitu penilaian harian ya. Oke, sudah cukup untuk hari ini? Sudah. Cukup, silakan kita tutup dengan doa bersama. Yuk. Doa, kapal asri seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.